Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa amalan. Saya akan sebutkan 3 amalan yang diperlukan pada kehidupan kita, di mana hidup kita ini, hidup manusia, setiap saat, setiap hari, setiap waktu tidak pernah terlepas dari yang namanya ujian, yang namanya goncangan, Ada susah, ada sedih, ada senang, ada bahagia, Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, Ada kalanya duitnya banyak, Dan ada kalanya juga mungkin sebaliknya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketiga amalan tersebut yang pertama adalah istiqomah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kokoh dalam akidah dan konsisten di dalam beribadah. Jadi pentingnya istiqomah ini sampai Rasulullah SAW berpesan kepada seorang sahabat, yang disebutkan di dalam sebuah hadis dengan Abi Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu an qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawla la aslahu anhu ahadan ghairak kul amantu billahi summastaqim, rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku telah berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku satu kalimat, satu pesan di dalam Islam, sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Kemudian Rasulullah menjawab, katakanlah aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Qul amantu billahi summastaqim. Hadis riwayat Muslim. Jadi teman-teman, orang yang istiqomah itu hidupnya memiliki akidah yang kokoh, tidak goyah, tidak goyang keimanannya di dalam kehidupan ini, karena kehidupan ini memang keras, Ada banyak sekali problema kehidupan, persoalan hidup, sehingga ketika ditimpa ujian, ditimpa masalah, ibadah tetap jalan, tidak kemudian menjadi redup, mau kantongnya kering, mau kantongnya tebal, kondisi ekonomi sedang tidak baik misalnya, atau sebaliknya kondisi ekonominya sedang bagus, tidak akan terpengaruh dalam mencari rezeki yang halal maupun yang haram, tetap diperhatikan, Kemudian ketika suatu saat di atas, suatu saat berada di bawah, ini tetap konsisten, tidak ketika dicaci kemudian ibadahnya, imannya kendor, ketika dipuji kemudian melambung menjadi sombong dan sebagainya. Ini tidak seperti itu, Sehingga orang-orang yang memiliki istiqomah, memiliki sifat istiqomah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tersebut di dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 30. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu
wala tahzanu wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, ini surat Fusilat. Ya, perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat ini, malaikat akan turun kepada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah. Tuhan kami adalah Allah. Ya. Malaikat akan turun mengatakan jangan kamu merasa takut dan juga jangan merasa sedih. Ya, ala takhafu wala tahzanu. Ya. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegang istiqomah, ya, istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teman-teman, amalan yang kedua adalah istikharah. Istikharah, ya. Maksudnya apa? Selalu memohon petunjuk kepada Allah dalam setiap langkah, ya, dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Ya. Jadi sesungguhnya setiap orang itu memiliki kebebasan berbicara, kebebasan untuk apapun, ya. Tetapi di dalam Islam itu tidak ada kebebasan yang tanpa batas, ya. Karena kebebasan itu dibatasi dengan aturan-aturan agama, ya. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum bertindak, ya, atau mungkin berbicara, ya. Karena semuanya pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, ya, ini insyaallah kita semua selalu ingat, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya, dan Abi Hurairah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, ya, atau diamlah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ya. Jadi kalau kata orang bijak, ya, berpikirlah hari ini, ya, berpikirlah hari ini dan berbicaralah esok hari. Artinya memang, ya, untuk berbicara itu kita harus hati-hati, harus dipikir, jangan sampai kemudian dari pembicaraan yang kita ucapkan itu kemudian menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, atau membuat kita harus minta maaf kepada orang lain dan sebagainya, ya. Jadi tentang kebebasan ini juga malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi SAW untuk memberikan rambu-rambu, ya. Jadi kebebasan, termasuk kebebasan dalam kita hidup. Perhatikan bagaimana malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, kemudian malaikat Jibril ini berkata begini, Atani Jibrilu faqala, ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyabih. Jibril telah datang kepadaku dan berkata, Hei Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tetapi engkau pasti suatu saat nanti akan berpisah dengannya. Lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu pasti ada balasannya. Hadis riwayat Baihaqi. Perhatikan teman-teman, ya, ini nasihat buat kita semua, ya, nasihat buat kita semua.
Ya, hidup sesukamu, silahkan hidup sesukamu, tapi ingat kamu pasti akan mati. Ya, ada orang yang mengatakan ini hidup saya, suka-suka saya, tapi ingat, boleh ngomong seperti itu, ingat bahwa suatu saat akan mati. Suka-sukanya itu harus suka-suka menurut aturan agama, tidak boleh suka-suka sesuka-sukanya, ya, sehingga kemudian lupa kepada mati, ya. Kemudian cintailah apa saja yang ingin kau cintai, apa saja yang engkau sukai, tapi ingat bahwa nanti suatu saat pasti engkau akan berpisah. Mencintai istri, mencintai anak, ya, mencintai harta, silahkan. Tapi nanti kita akan berpisah, ya, kita akan berpisah, tidak selamanya. Jadi harus diingat. Kemudian lakukan apa yang engkau ingin lakukan, karena sesungguhnya semua itu ada batasannya. Jadi sekali lagi, kebebasan di dalam Islam itu adalah kebebasan yang terukur, yang ada batasannya. Ya, ingat, yang pasti adalah kita suatu saat akan mati. Yang kita cintai akan kita tinggalkan, atau mungkin kita ditinggalkan lebih dahulu, ya, sehingga harus kita lebih bijaksana di dalam kita menggunakan kebebasan yang telah diberikan ini, ya. Jadi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini semakin penting untuk kita resapi, teman-teman, ya, karena sekarang ini banyak orang yang berbicara semau-maunya tanpa ada batasan, ya, mengatakan bahwa ini kebebasan dan sebagainya. Jadi kita harus memasyarakatkan atau membiasakan yang namanya istikharah, ya, dalam setiap langkah kita, ya. Boleh jadi mungkin kalau kita mengambil satu keputusan itu baik untuk kita, tapi tidak baik untuk Allah. Jadi pilihan itu adalah yang paling benar, pilihan Allah. Pilihan Allah itu pasti baik untuk kita, ya. Dan juga jangan sampai ketika kita sudah menjatuhkan langkah, nanti kita akan kecewa di kemudian hari karena langkah kita salah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, tidak akan rugi orang yang melakukan istikharah, dan tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Ya, hadis riwayat Tabrani. Ini luar biasa tuntunan Islam, ya, sampai kepada hal-hal yang kecil. Tidak akan rugi orang yang istikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Kemudian yang ketiga, teman-teman, amalan yang kita lakukan adalah istighfar. Ya, maksudnya adalah kita melakukan introspeksi diri dan mohon ampun selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap orang ini pasti pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun di dalam sebuah tatanan masyarakat. Kita tidak mungkin bersih dari dosa, ya. Nah, setiap kesalahan dan dosa itu sesungguhnya adalah merupakan penyakit yang bisa merusak kehidupan kita, ya. Oleh karena itu harus kita obati, ya, harus kita obati dalam masalah apapun, ya, sehingga kita tidak bisa kemudian menyandarkan apa yang terjadi pada kita itu adalah murni dari sebuah hal kesalahan, ya, yang tidak ada sumbernya, ya. Coba lihat dalam masalah ekonomi misalnya, kalau misalnya rezeki dari Allah, ya, tidak sampai kepada kita karena kemalasan kita, maka yang diobati tentu sifat malas kita ini, ya.
karena kita tidak menjadi umat yang malas. Kita tidak boleh menjadi umat yang malas. Ya. Jadi malas itu menjadi musuh kita. Kalau kesulitan ekonomi itu karena kita misalnya kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, ya, kurang inovatif, maka kita harus menumbuhkan sifat kreativitas, inovasi, dan etos kerja yang mungkin harus kita tumbuhkan. Tetapi mungkin ada kalanya, ya, keadaan ekonomi mengalami kesulitan, ya, tapi kesulitannya adalah karena dosa-dosa masa lalu kita yang belum kita istighfar, belum kita bertobat pada Allah. Maka tentu obatnya, satu-satunya obat adalah istighfar dan bertaubat, ya, istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pernah dijumpai kisahnya dalam kisah Nabi Hud, ya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 52 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursil samaa alaikum midraran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallau mujrimin." Dan Hud berkata, "Hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa." Ya, teman-teman sekalian, jadi ini pentingnya kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena kesalahan kita yang belum pernah kita istighfar, bertobat pada Allah, ini menjadi kendala-kendala, menjadi penyakit-penyakit yang kemudian justru mengerak, ya, penyakitnya tambah banyak, dosanya tambah banyak, tapi tidak pernah istighfar, tidak pernah bertobat. Nah, ini pentingnya daripada istighfar kepada Allah. Ini 3 amalan yang menjadi atau yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita, ya, yang mana kehidupan kita saat ini penuh dengan problematika, penuh dengan guncangan, penuh dengan hal-hal yang kadang-kadang membuat kita risau, membuat kita galau, ya, sehingga akhirnya justru bisa merembet kepada ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Jadi yang pertama tadi, ya, adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.